ada dua foto yang gak layak dipampang di sini. Satu mana? Tuh. Satunya lagi mana? Nah, betul Ibu cerdas ini. Ini gak layak. Masa disejajarkan dengan proklamator kita dua-duanya. Yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget, yang suka dengan angka berapa? 8. Di tengah Pak Prabowo, di resep Pak Prabowo, ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang memulai kita dulu ya. Ada Bang Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf untuk yang fotonya waktu itu memang baru berempat kami ya. Trio RRT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Belum. Kalau kata dia, merdeka tapi belum. Saya ingin mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Kosinuddin selaku koordinator non-litigasi kita. Ketika awal tadi sebelum saya datang. Ada beberapa foto yang ada di sini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, Mas Kosin, ada 2 foto yang gak layak dipampang di sini. Betul gak? Satu mana? Tuh. Satunya lagi mana? Nah, betul Ibu cerdas ini. Ini gak layak. Masa disejajarkan dengan proklamator kita dua-duanya. Dan ayahnya dia sekalipun beda jauh. Ada pertanyaan di antara kita. Ke saya, ke Bang Rismond, ke Dr. Tifa, dan ke 5 yang lain. Plus 4 yang lainnya. Karena kami sebenarnya ber-12. Kenapa ijazahnya Bung Karno dan Bung Hatta gak diteliti? Salah besar. Bung Karno jelas. Ijazah beliau adalah di Technische Hogeschool te Bandung. Itu ITB. Clear. Ijazahnya Bung Hatta jelas di Rotterdam, University of Erasmus. Bahkan ada satu contoh yang sangat bagus. Ini bagus untuk semua pejabat publik. Ijazahnya Bung Hatta sampai dengan hari ini kalau kita pengen lihat ada di Rotterdam replikanya. Jadi itu contoh. Kalau orang waras, sekali lagi saya bilang, kalau orang waras pasti ijazahnya mau ditunjukkan. Tapi kalau ada sesuatu, pasti ijazahnya tidak ditunjukkan. Nah, jadi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih. Bukan hanya kami bertiga, ber-8, ber-12 dan kita semua. Berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang terus membersamai dan memberikan atensi dan supportnya. Kalau Anda nggak bisa datang,
silakan cukup dengan doa dan itu kami terima dengan lapang dada dan alhamdulillah rabbil alamin kalau itu dilakukan. Terima kasih ya. Karena apa? Perjuangan ini adalah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama. Dari tempat ini dulu kita mulai. Dari tempat ini pula lah kita juga bergerak. Dari tempat ini tanggal 30 April dulu. Di tengah-tengah acara kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar ijazahnya pasti ditunjukkan. Enggak, tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah. Bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang gak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU ada 5 tempat. Sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum sebenarnya waktu itu saya berniat juga mengajak Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia. Sudah terdengar kabarnya bahkan akan ada dicekal, di sana dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah jalan semuanya lancar dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari UTS Insurs. Nanti biar dilanjutkan Dr. Rismon. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada, persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Kosinuddin, tidak hanya Profesor Denny Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah juga memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham, yang dulu ketika Prof Denny Pak Wamen, beliau adalah menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita. Nah, at last but not least teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan. Tapi semoga tidak ya. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar, di jalan yang benar, dan insya Allah
kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kaget. Dengarkan kata-kata saya. Jangan kaget. Kalau nanti di tengah jalan ada emergency brake. Apa itu? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kami harus mengalami dulu sesuatu yang sangat tidak enak. Tapi insya Allah akan ada. Dan last but not least, pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, presiden kita. Ya. Anda jangan mau dikotori atau sejarah rezim Prabowo dikotori seperti rezim Jokowi. Di tengah rezim Jokowi waktu itu ada 2 anak bangsa yang dipidanakan. Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Meskipun para termulnya mengatakan, itu kan yang lapor bukan Jokowi. Itu dalam bahasa Jawa, ini namanya nabok nyilih tangan. Dia menggunakan tangan orang lain untuk melaporkan. Karena dia waktu itu masih presiden. Tapi sekarang sama saja. Jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget. Yang suka dengan angka berapa? 8. Di tengah Pak Prabowo, di rezim Pak Prabowo, ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto, ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang memulai kita dulu ya. Ada Bang Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf untuk yang fotonya waktu itu memang baru berempat kami ya. Trio RRT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Bang Rismon, mohon ada di tengah. Ini ide mendadak yang Bang Rismon di tengah. Biar RRT. Teman-teman semuanya, atas nama trio RRT, tanpa juga meninggalkan 5 sahabat yang lain, ya, dan juga 4 sahabat yang lain, kami dengan tulus memohon doa agar kami insya Allah mendapatkan jalan yang terbaik nanti pada tanggal 13 November. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu-satunya yang bisa kita minta tolong selain teman-teman semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mulai. Selesai? Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah membersamai sampai sejauh ini. Seperti kata Dr. Tifa tadi, seperti kata Dr. Rismon tadi, andai terjadi sesuatu dengan kami bertiga pasca pemeriksaan tanggal 13 November, kami serahkan kepada Anda, kepada rakyat Indonesia perjuangan ini. Sanggup? Kami tidak akan diam, kami tidak akan juga berhenti. Karena ini hanyalah awal dari sebuah perjuangan besar. Betul kata Dr. Tifa, 200 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro mengawali itu dan hanya berbekal keyakinan meskipun akhirnya kalah tapi sudah menorehkan sejarah. Betul kata Dr. Rismon, di tengah-tengah penyidik yang tidak tahu apa-apa bahkan memanipulasi tapi ditorehkan kepada kami, insya Allah kami siap. Mungkin ada 1-2 menit last statement dari Dr. Tifa dulu, nanti Bang Rismon, nanti saya tutup. Untuk pesan tanggal 13. Baik, teman-teman semuanya, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah tidak hanya sejarah, tetapi juga peletak dasar bagi kebaikan bagi bangsa ini. Sebab kalau kami tidak melakukannya, maka negara ini akan tertimbun oleh kejahatan demi kejahatan yang terus-menerus yang akan mengakibatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan hidup dalam situasi tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa kepastian hidup,
mereka akan hidup sangat-sangat menderita. Itulah yang membuat kami terpanggil untuk mewakafkan perjuangan ini, untuk mewakafkan diri kami. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami mulai. Terima kasih. Apa sih susahnya memakzulkan Gibran saat ini? Bukti sudah telak. Ijazah SMA nggak ada. Raport cuma kelas 1 SMA ditambah diploma. Sudah jelas faktual bahwa Gibran tak punya ijazah SMA, tak lulus ijazah SMA baik dalam negeri dengan sistem pendidikan kurikulum pendidikan nasional maupun pendidikan luar negeri. Kemana DPR? Kemana kalian-kalian yang dulu penggerak-penggerak reformasi 98? Apakah kalian sudah nyaman sekarang? Ayolah DPR, semua forum purnawirawan TNI, bahkan TNI itu sendiri. Ini loh sudah bukti, sudah sangat telak. Penersangkaan ini tak lain dan hanya untuk membungkam kami agar tidak menuntaskan buku Gibran Black Paper. Gibran sang wapres tak lulus SMA. Terima kasih. Terima kasih Mas Rismon, terima kasih juga Mbak Tifa, terima kasih juga teman-teman yang ada di belakang kami. Dan kami juga menghimbau kepada beberapa pihak, khususnya 2 pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Justru jangan seperti sardan atau sarden itu. Ya, yang katanya BEM Nusantara, ya, malah mendukung penangkapan terhadap kami. Ini gimana kalian mahasiswa? Apa kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Itu satu. Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin pada turun ke jalan dan memprotes, baik itu DPR, baik itu Wapres, baik itu juga yang lain. Kemana kalian? Yang kedua, organisasi namanya MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren yang roboh, kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji, MUI tidak bersuara? Tapi kenapa ketika justru ada aktivis yang kemudian akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan? MUI, kemana kalian? At last but not least, ini sekedar lucu-lucuan saja. Ya, tadi ada yang berkata, mana wayangnya Mas? Wayangnya nanti malam di rakyat bersuara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka tapi belum. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Salam. Ini wajib hukumnya untuk mempertunjukkan gimana jasa ya gitu, karena rekam jejaknya dan bukan termasuk bagian dari undang-undang pelindungan data. Oke, terus upaya hukum nggak terkait dengan penetapan status tersangka? Kita tunggu tanggal mainnya. Saya percayakan penuh kepada semua lawyer ya yang ada, nanti kita tunggu saja. Yang jelas tanggal 13 November besok kami bertiga hadir. Ya, hadir dan sekaligus kami bertanyakan ketika kemarin Pak Metro 1 ya Kapolda Metro Jaya mengatakan kami melakukan editing terhadap ijazah. Tidak ada satupun sama sekali yang melakukan editing terhadap ijazah. Ijazahnya itu Anda justru orang yang seharusnya layak ditersangka. Anda yang mengupload yang pertama kali. Ini pasalnya kebetulan saya membuat undang-undang ini, membuat dapat diaksesnya atau mentransmisikan. Dia jelas yang mentransmisikan data, dia membuat ijazah ini tanpa miring, tanpa tidak sesuai dengan aslinya. Itu adalah diancam di tangan. Dan ini adalah objek yang kami teliti, Dr. Rismon teliti, Dr. Tifa teliti. Dan ini diakui oleh dia, ini asli data. Nah kalau dia mengakui asli pada ini tidak asli, dia kena pasal 35, 32. Kemudian kami sama sekali tidak melakukan editing apapun sekejap. Kalau ada misalnya kayak gini. Ini adalah hasil dari error level analysis. Ini adalah software yang bisa membuat atau mendeteksi yang memang orangnya tidak lucu. Membuat bisa mendeteksi bahwa ijazah ini pernah direkayasa. Kalau direkayasa gambarnya jadi acak-adut seperti kanan, bahkan ketika lakukan analisis yang luminous gradient, teman-teman bisa lihat cap yang ada di foto ini
itu tidak di atas jam. Ini ilmiah. Ya, ini bukan omong-omong, bukannya dia saja. Tapi kemudian ada pakar-pakar gabungan yang lain yang kemudian juga dipakai oleh kepolisian untuk kemudian menyatakan bahwa kami itu tidak ilmiah. Dan mereka tidak berani menerima tantangan kami berhabis secara ilmiah. Jadi itu tindakan hukum saya kira. Ada lagi apa nih? Itu seperti apa bang? Persiapan hari Kamis kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat yang sudah membersamai, sudah mendukung, dan saya terus terang melakukan kritik keras kepada dua lembaga. Yang pertama adalah MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, yang turut berkomentar penetapan TSK Roy Suryo dan kawan-kawan adalah sah. Saya bahkan bertanya, kemana kalian ketika ada pesantren yang rubuh ya waktu itu dan banyak korbannya? Nggak ada itu komentar apapun. Kemana kalian ketika ada korupsi di haji? Itu tugas dari MUI untuk berkomentar. Diam aja mereka. Ya, ketika ada mantan Menteri Agama, bekas Menteri Agama yang masih sudah diperiksa, sudah jelas-jelas inisial disebut oleh kejaksaan, tapi belum ada komentar. MUI komentar di situ, bukan MUI komentar soal penetapan TSK bagi ijazah Jokowi. Nggak ada itu. Yang kedua, GEM Indonesia, ya, gitu si Sanggan, ya. Mana dia ketika mahasiswa turun ke jalan dan meneriakkan tentang ketidakadilan bangsa. Kemana dia? Ketika waktu itu ada beberapa mahasiswa yang kemudian ditangkap. Nggak ada saya dengar suaranya. Ya, tiba-tiba sekarang dia berkomentar soal penetapan tersangka. Jadi menurut saya siapanya insya Allah sudah dengar. Dan teman-teman media juga silakan nanti hadir di Polda Metro Jaya dan abadikan. Kalau ada juga provokasi-provokasi dari provokator yang rencananya saya dengar juga akan datang. Ya, kami hanya ingin menegakkan kejujuran dan kenegarawanan. Tidak lain. Oke, terakhir mungkin apa lagi? Ada, masih ada? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi di Polda Metro Jaya di Kamnek Unit 5. Oke ya, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.